Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Andri Yusyar ya Pak ya, dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Mungkin boleh pemirsa kita sapa dulu Pak Andri, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan kehadirannya di BTV Jambi. Mungkin pemirsa di rumah sudah menunggu nih tentang isu-isu terkini yang akan kita bahas nantinya. Seperti yang kita tahu Pak, banyak sekali isu-isu terkini, apalagi di bidang kehutanan, illegal logging ya. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang illegal logging yang terjadi pada saat ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan illegal logging, ini adalah kegiatan ilegal tentunya yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok di dalam kawasan hutan tentunya. Dalam hal ini, kami dari Dinas Kehutanan Provinsi tentunya melakukan tugas fungsi yang sesuai dengan kewenangan yang kami punya untuk menindaklanjuti ataupun menindak aktivitas illegal logging tersebut. Pada prinsipnya sih ketika upaya-upaya preventif bisa dilakukan, itu mungkin kita utamakan sosialisasi, penyadartahuan kepada masyarakat, ya, mungkin itu kita dahulukan. Tetapi kalau memang tidak bisa, mungkin upaya-upaya preventif lah yang kita lakukan. Kita secara rutin melakukan patroli pengamanan kawasan hutan, terus sosialisasi juga kepada masyarakat, dan ketika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, tentunya kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain tentunya, karena tidak bisa sendiri juga melaksanakannya. Betul, melaksanakannya. Saya pikir secara singkat itu saja sih. Ada program khusus nggak dari Kepala Dinas Kehutanan untuk perlindungan dari illegal logging? Yang jelas setiap tahun ada program untuk perlindungan kawasan hutan, tapi itu pun mungkin tidak hanya fokus terhadap illegal logging, terintegrasi juga dengan pengawasan kawasan hutan lainnya. Karena illegal logging sendiri tidak berdiri sendiri kalau menurut pengamatan kami. Ketika ada masyarakat masuk merambah kawasan hutan, hal yang dilakukan pertama biasanya menebang pohonnya dulu. Itulah yang namanya illegal logging. Tapi setelah kayunya diambil, itu kawasannya dikuasai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan seterusnya. Jadi program-program yang ada di kehutanan menyeluruh lah begitu ya, mulai dari sosialisasi, patroli kawasan hutan, sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, intinya begitu. Setiap tahunnya ada program-program tersendiri gitu ya Pak ya? Iya. Ada pengaruh nggak Pak untuk masyarakat dari program tersebut? Harapan kita tentunya ada ya pengaruh, tetapi ya kita perlu sadari juga dinamika di masyarakat tentunya kan luar biasa ini. Kita terus terang juga mempunyai keterbatasan dalam konteks personil. Polisi kehutanan kita juga terbatas, mungkin area yang harus diawasi atau dipantau juga sangat terlalu luas. Mungkin dinamikanya luar biasa di lapangan. Tetapi harapannya ketika program ini kegiatan terus ada setiap tahun, yang lebih penting adalah penyadartahuan masyarakat sebenarnya. Apalagi mungkin sekarang dikaitkan dengan pencegahan karhutla yang terus kita juga upayakan agar bisa seminimal mungkin itu terjadi, bahkan mungkin zero hotspot misalnya seperti itu. Ya kalau bicara ada pengaruhnya, insya Allah ada. Cuma mungkin kalau dalam konteks kuantitatif saya agak susah menjelaskannya. Yang penting insya Allah ada pengaruhnya. Karena sebenarnya tugas melindungi lingkungan dan hutan itu adalah tugas kita bersama ya. Siap, betul. Sepakat sekali. Sepakat sekali ya. Nah, kita langsung tanya nih pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah penasaran bagaimana luas dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi. Oke, baik. Menurut data baik dari sektor kami ya, dari Kementerian LHK maupun wilayah daratan Provinsi Jambi, dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
provinsi. Luas daratan Provinsi Jambi itu kurang lebih seluas 4.900.000 hektar, dan sekitar 42 sekian persen itu adalah kawasan hutan. Artinya berarti kawasan hutan itu mencakup luasan kurang lebih 2.100.000 sekian hektar, dan masih cukup luas sebenarnya ini. Kalau dari proporsinya 42 sekian persen itu kawasan hutan di Provinsi Jambi. Artinya kawasan hutan masih mewarnai begitu ya daratan dari Provinsi Jambi. Nah, dari kawasan hutan ini pemerintah memang telah menetapkan, dalam hal ini pemerintah pusat, menjadi beberapa kawasan atau wilayah yang kita kenal ada secara garis besar dibagi 3 nih, status dan fungsi kawasan hutan. Yang pertama, yang memiliki status dan fungsi kawasan hutan konservasi. Yang kedua, yang memiliki fungsi dan status kawasan hutan lindung. Dan yang ketiga, status dan fungsi kawasan hutan produksi. Di mana ini ketiga-tiganya memiliki peran masing-masing sesuai dengan karakteristik dari wilayahnya. Untuk kawasan konservasi mungkin terbagi banyak ini bagiannya. Ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Mungkin kalau pernah dengar Mbak Salsa, Taman Nasional begitu ya. Taman Nasional itu salah satu bagian dari kawasan pelestarian alam yang masuk ke dalam kategori kawasan konservasi. Yang dalam hal ini memang kalau untuk kawasan konservasi sebagian besar pengelolanya adalah UPT dari Kementerian LHK. Jadi Kementerian Pusat dari pemerintah pusat langsung yang menjadi pengelolanya, kecuali mungkin Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya itu adalah pengelolanya di pemerintah daerah provinsi. Nah, terkait dengan hutan lindung ini secara ini bisa dimaknai sebagai kawasan untuk perlindungan hidrologis, perlindungan tata air. Jadi mungkin kalau di daerah hulu nanti ada penetapan kawasan hutan lindung yang melindungi tata air di kawasan hulu untuk mencegah erosi dan lain sebagainya. Dan di wilayah hilir itu mungkin Mbak Sasa pernah dengar ada kawasan lindung gambut begitu, yang memang dataran gambut yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang mempunyai fungsi hidrologis. Jadi permukaan airnya harus tetap basah, harus diatur agar bisa tetap permukaan levelnya air ya, maksudnya tetap basah sehingga mengurangi potensi-potensi kerusakan dari hutan lindung. Nah, yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi ini yang kalau kita proporsi dari tadi 42 sekian persen, itu proporsi yang luas dari 3 fungsi ini. Makna dari hutan produksi adalah kawasan hutan yang memang untuk kepentingan produksi, produksi baik itu produksi kayu maupun produksi bukan kayu, atau dikenal di istilah kami itu hasil hutan bukan kayu. Nah, dari yang hutan produksi, kawasan hutan produksi inilah yang diberikan perizinannya oleh pemerintah pusat. Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka nomenklatur untuk perizinan itu adalah perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah, itu diberikan kepada perizinan berusaha di Provinsi Jambi ada 22 ya PBPH yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, yang dulu kita kenal mungkin sebagai izin hutan tanaman, terus izin hutan alam, ataupun izin hutan restorasi ekosistem. Nah, selain dari yang perizinan berusaha yang saya sebutkan tadi, ada juga perizinan dulu masih istilahnya untuk dikelola masyarakat. Nih, mungkin nanti masyarakat yang selama ini dianggap belum memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan diberikan akses nih oleh pemerintah melalui program perhutanan sosial. Oh gitu. Jadi masyarakat bisa menggunakan hutan itu jika ada aksesnya gitu ya? Iya. Jadi begini, masyarakat di sekitar kawasan hutan kan banyak. Ya, kalau di lingkup administrasinya mungkin desa-desa sekitar kawasan hutan kan cukup banyak nih. Dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar dan di dalam kawasan hutan juga tentunya tidak sedikit. Yang selama ini mereka belum diberikan legalitas, belum diberikan aspek perlindungan hukum terhadap kegiatan mereka. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki kebijakan namanya skema perhutanan sosial. Memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap
permohonan dari perhutanan sosial. Misalnya kawasan hutannya tidak dibebani izin, sehingga memang dialokasikan kawasan-kawasan yang belum izin, dan pemerintah pusat dalam hal ini menetapkan peta indikatif perhutanan sosial di Provinsi Jambi. Dan untuk saat ini progres Jambi sudah lumayan cukup banyak. Jadi surat keputusan dari Kementerian untuk Perhutanan Sosial sudah hampir 400-an lebih ini di Provinsi Jambi. Nah, skema-skema yang bisa diambil oleh masyarakat dalam perhutanan sosial ini ada 5 skema. Yang pertama adalah, kalau mohon izin, kalau sebelumnya ada nomenklatur izin usaha IUPHK HTR ya, hutan tanaman rakyat. Tapi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja nomenklaturnya adalah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi ada namanya hutan tanaman rakyat, ada namanya hutan kemasyarakatan, ada juga namanya hutan desa, ada namanya hutan adat, dan yang terakhir ada namanya kemitraan kehutanan. Nah, kemitraan kehutanan ini khusus untuk masyarakat yang terlanjur berusaha mengelola kawasan hutan di areal perizinan yang perizinan berusaha tadi. Jadi dalam bentuk apa aja nih Pak kemitraannya? Yang jelas setelah masyarakat misalnya sudah diberikan akses pengelolaan, kan secara legal masyarakat mempunyai kekuatan hukum dia untuk mengerjakan usaha di kawasan hutan. Apa saja yang bisa dikelola terserah masyarakat. Mungkin pernah Mbak Salsa dengar sekarang produksi madu madu yang dari kawasan hutan sudah cukup banyak mungkin di Provinsi Jambi. Itu mungkin salah satu produk-produk yang dihasilkan juga dari program perhutanan sosial. Menghasilkan produk dari hutan. Betul, baik itu nanti hasil hutan bukan kayu ya, maupun mungkin kalau hutan tanaman rakyat cenderung diarahkan untuk produksi hasil hutan kayu. Ya, memiliki budaya bercocok tanam, bisa memakai pola agroforestry. Agroforestry adalah mix, mencampur kegiatan upaya penanaman tanaman komoditas kehutanan dengan pertanian, dicampur begitu ya. Karena untuk diketahui komoditas kehutanan sendiri ini kan jangka waktunya lama nih. Kalau nanam tanaman kehutanan mungkin baru 6 tahun, 10 tahun baru menghasilkan. Tapi kalau di mix dengan tanaman pertanian, mungkin ada yang tanaman semusim, tanaman tahunan, sehingga masyarakat dapat terbantu ekonominya, menghasilkan secara ekonomi juga, secara kontinu bisa dapat. Diharapkan sih ini bisa terus kontinu. Selain itu mungkin juga kalau masyarakat punya passion terhadap ternak, bisa juga nanti ada namanya, kalau di kami di kehutanan silvopastural, namanya integrasi antara kawasan hutan dengan pengelolaan ternak misalnya. Atau kalau di daerah hilir tadi yang banyak ikannya, bisa juga namanya silvofisheries, antara kehutanan dengan perikanan. Intinya sih mencoba mengadopsi apa yang preferensi masyarakat mau, untuk agar areal lahan yang sudah diberikan kepada masyarakat berupa perhutanan sosial bisa lebih produktif lahannya, gitu, lebih bisa menghasilkan, meningkatkan ekonomi produktif masyarakat, membantu perekonomian masyarakat ya Pak. Cuma perlu dicatat, kalau terkait dengan komoditas sawit memang belum diakui sebagai komoditas kehutanan ini. Jadi masyarakat mungkin belum bisa kalau mengusulkan. Apakah ada alasan tertentu Pak terkait itu? Yang jelas regulasi yang pertama tidak memungkinkan. Ya kami juga mungkin preferensinya ke regulasi ya, karena memang komoditas sawit belum diakui sebagai komoditas kehutanan. Yang kedua mungkin secara teknis ini juga di kalangan akademisi masih debatable juga nih, misalnya sawit ini merusak lingkungan apa enggak begitu ya. Ya mungkin biarlah nanti akademis lah yang membahasnya. Tapi ini menarik pemirsa terkait kemitraan perhutanan. Mungkin pemirsa di rumah sedang bertanya-tanya nih, gimana kemitraan itu bisa memiliki akses kepada masyarakat, ataukah hanya untuk warga sekitar hutan atau boleh di luar itu Pak? Ya, tentunya kalau kembali ke regulasi, penekanannya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan. Apalagi memang masyarakat yang hanya dikhususkan betul, yang boleh diberikan marginal, yang memang kebutuhan atau kehidupan dan penghidupannya sangat tergantung kepada kawasan hutan. Ini juga mungkin untuk memproteksi nih, ada
mohon maaf bisa ada masyarakat yang bermodal, yang bisa memanfaatkan ini juga kan untuk bisa masuk, sehingga mungkin ini salah satu proteksi juga kenapa salah satu persyaratan untuk mekanisme perhutanan sosial adalah masyarakat sekitar hutan yang dibuktikan dengan identitas dari masyarakat sekitar. Harapannya sih itu tadi, kalau kami kehutanan kan slogan atau motonya adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Memang sangat idealis ini. Idealis banget. Mudah-mudahan lah bisa tercapai, walaupun mungkin perlu effort, butuh energi yang sangat besar sekali untuk itu. Tapi arah ke situ masyarakat sejahtera. Betul. Insya Allah masyarakat sejahtera ya Provinsi Jambi ya. Ya. Boleh tanya nih Pak, ada nggak kawasan hutan yang dijadikan tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi? Nah, kembali lagi ya, dari kawasan-kawasan hutan tadi yang saya sebut ada 3 status dan fungsinya. Untuk kawasan konservasi seperti Taman Nasional itu seperti Taman Nasional Kerinci Sebelah. Ya, kita ada beberapa taman nasional nih di Jambi. Ada TNKS di Taman Nasional Taman Nasional Kerinci Sebelah. Ada Taman Nasional Bukit 30. Ada Taman Nasional Bukit 12. Dan ada Taman Nasional Berbak 9. Ketika ada potensi-potensi wisata alam, bisa dikembangkan untuk wisata alam. Nah, misalnya Kerinci kan sudah kita paham sendiri ya. Keindahan alamnya luar biasa, sehingga itu dijadikan destinasi wisata juga. Nah, sehingga dicalonkan ke UNESCO ya. Siap, betul. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang wilayah-wilayah kawasan hutan yang lain yang mempunyai potensi jasa lingkungan bisa dikembangkan untuk potensi wisata. Termasuk yang untuk masyarakat sendiri. Kalau mungkin saya pernah mendengar ada hutan adat, ya hutan adat itu yang hutan yang dikelola oleh masyarakat. Kawasan hutannya masih cukup bagus, dikelola oleh masyarakat lokal setempat, memiliki daya tarik wisata yang luar biasa juga. Jadi mungkin kedepannya perlu integrasi lah ya dengan sektor lain untuk membangkitkan wisata alam dalam hal ini. Salah satu manfaat saya pikir mungkin yang terbesar juga nanti adalah kelimpahan udara segar, oksigen, menyerap karbon. Ya, apalagi sekarang nih pemerintah provinsi sedang giat-giat terkait dengan biokarbon fund misalnya. Benar. Jadi bagaimana skema-skema menjaga keutuhan kawasan hutan dengan menyerap emisi karbon bisa terus ditingkatkan. Benar. Sehingga ini bisa juga menjadi manfaat tidak hanya regional tapi mungkin juga secara global gitu. Manfaatnya banyak. Betul. Secara menyeluruh ya. Siap. Oke, di akhir perbincangan kita pemirsa BTV Jambi, mungkin kita akan bertanya kepada Pak Andri tentang bagaimana harapan dari Pak Andri untuk pemirsa BTV khususnya masyarakat Provinsi Jambi, bagaimana kedepannya untuk tetap bekerja sama menjaga lingkungan dan hutan kita. Siap. Jadi kawasan hutan dan hutan ini salah satu dari aspek lingkungan secara global yang tentunya perlu peran serta seluruh pihak, tidak hanya kami mungkin yang punya keterbatasan, seluruh stakeholder harus sama-sama lah berpartisipasi dalam menjaga kawasan hutan dan kehutanan tentunya, sehingga tadi ya manfaat-manfaat yang dihasilkan baik itu untuk masyarakat sekitar maupun untuk global bisa dirasakan manfaatnya, apalagi nanti mungkin dari hasil-hasil hutan yang bisa meningkatkan ekonomi produktif masyarakat. Mungkin harapan kita mudah-mudahan ke arah sana lah. Sesuai dengan slogannya ya. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Insya Allah berkah ya. Amin. Pemirsa di rumah, mungkin di akhir perbincangan kita sudah bertanya bagaimana Pak Andri Yusyar dalam memotivasi untuk masyarakat Jambi khususnya menjaga lingkungan dan hutan kita. Tak terasa waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Ayu Amelia pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap hari Senin jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Dan saya Salsa Ayu Amelia mewakili BTV Jambi mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.